Kabut Freemasonry di Asia Tenggara. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan menyukaimu, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah kamu berilmu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dari Abi Said, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu sekalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga walaupun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu mengikuti jejaknya itu. Kami bertanya, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani kah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa pula? Jika bukan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang meniru-niru suatu kaum, maka ia telah termasuk ke dalam golongan kaum itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan disebutkan dalam hadits Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyerupai kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Pada masa awal perkembangan Islam di Asia Tenggara, pengaruh-pengaruh ajaran Yahudi telah tampak di antaranya, 1. Membaurkan akidah dan syariat Islam dengan ajaran agama setempat. Di antaranya, dewa-dewa masih dipercaya dan diberi sesajen. Misalnya dewa jahat, Kala, yang sangat ditakuti terutama di Jawa, sehingga diadakan upacara ruatan untuk menghindari kejahatannya. Upacara-upacara yang berasal dari ajaran agama yang Hindu dan Buddha tetap dilakukan ketika kehamilan 7 bulan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Kitab Mahabharata dan Ramayana diberi unsur-unsur Islam. Kebiasaan mengikuti agama setempat itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang telah ditiru oleh orang-orang Nasrani kemudian diikuti pula oleh kaum Syiah, Sufi dan pengikut para filosof. Orang Yahudilah penanam sistem adaptasi takyah tersebut. Orang Yahudi yang mengembara di negeri orang telah mengambil alih ajaran agama Mesir, Kan'an, Haldan, Assyria dan filsafat Yunani, lalu diberinya baju Yahudi. Pembauran ajaran Islam dengan agama setempat telah terjadi di Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. 2. Dongeng Israeliat. Dongeng-dongeng ini berasal dari orang-orang Yahudi. Mereka yang masuk Islam kemudian bercerita tentang asal kejadian alam, tentang nabi-nabi yang menyimpang, malaikat yang berdosa, dan sebagainya. Dongeng-dongeng Israeliat kelak dibukukan dan tersebar di kalangan umat Islam. Di antara mereka pembawa dongeng-dongeng itu, Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar dan Abdullah bin Saba. Untuk memperkuat dongeng Israeliat dibuatlah hadits-hadits palsu oleh kaum munafik dari bangsa Yahudi pula. Dongeng Israeliat tersebar sampai ke Asia Tenggara, dibawa oleh penyebar-penyebar agama Islam sebagai bumbu dakwah dan tablignya secara lisan ataupun tulisan dalam bahasa Melayu. Pada abad 14 Masehi telah ditemukan kitab tulisan tangan tentang dongeng-dongeng tersebut. 3. Berpantang pada hari Sabtu. Berpantang pada hari Sabtu termasuk syariat agama bangsa Yahudi yang tertulis dalam Sefer Taurat. Melalui hadits-hadits palsu buatan Yahudi, kebiasaan ini tersebar pada masyarakat Islam. Mereka berpantang bepergian jauh, menikah, bercukur, mendirikan rumah, atau membuka kebun pada hari Sabtu, kecuali diberi penangkal azimat-azimat. Para kahin telah menyediakan dirinya untuk membuat penangkal-penangkalnya. 4. Membuat rumah kubur dan beribadat di atasnya. Orang Yahudi telah meniru kebiasaan orang Mesir dan Haldan dalam pembuatan rumah kubur, lalu diikuti oleh orang Nasrani dan akhirnya ditiru kaum Sufi. Jika guru besar di antara mereka meninggal, dibangunlah untuknya rumah kubur yang berkubah dan berkelambu di dalamnya. Kuburan semacam ini dinamakan keramat wali, yang dipuja dan menjadi tempat bertawasul. 5. Bersumpah atas nama Nabi. Orang-orang Yahudi biasa meletakkan kedua belah telapak tangannya di atas kitab Taurat lalu mengucapkan sumpahnya dimulai dengan, Demi Yehova,
demi Musa, demi Daud, demi Ezra, dan sebagainya. Ataupun ia bersumpah, demi Yahwa, demi Musa, demi Daud dan Taurat di atas kepalaku. Bahkan dalam Sefer Kabbalah 3:21, tertulis, jika kamu tidak mengakuinya juga, maukah kamu bersumpah mayat atau menginjak Taurat? Kebiasaan ini tersebar pada masyarakat Islam. Timbullah ucapan, demi Allah demi Rasulullah, sambil meletakkan kedua belah telapak tangan di atas Al-Quran atau menjunjung Al-Quran. Bahkan, ada yang melewati batas, demi Allah, demi Rasulullah, aku benar-benar tidak melakukannya, aku berani walaupun disuruh menginjak atau menduduki Al-Quran. 6. Memuliakan seorang sahabat dan mencela yang lainnya. Nabi Musa mempunyai beberapa orang sahabat yang terpercaya. Orang Yahudi biasa memuja seseorang di antaranya dan mencaci maki yang lainnya. Pengaruh ini dibawa oleh Abdullah bin Sabah, timbullah pemujaan terhadap sahabat Ali dan mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. 7. Gemar membuat upacara bid'ah. Orang Yahudi telah membuat pelbagai upacara peribadatan baru untuk melengkapi syariat Nabi Musa. Kian lama kian bertambah, sampai akhirnya Taurat sendiri diubah, ditambah, dan dikurangi. Kebiasaan ini menular pada umat Islam dan sampai pula ke Asia Tenggara. Mereka tidak puas dengan syariat yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diberilah pelbagai macam bumbu dan tambahan. 8. Penambahan makanan yang haram. Karena pengaruh orang-orang Yahudi, makanan yang diharamkan dalam Al-Quran ditambah dengan binatang yang telah diharamkan dalam Taurat. Kebiasaan semacam ini konon dimulai oleh orang-orang Yahudi di Irak. Mereka masuk Islam, tetapi tetap berpantang makanan di dalam Taurat karena sudah menjadi kebiasaan. Murid-murid mereka pun mengikuti. Kebiasaan ini akhirnya menjadi hukum dan tersebarlah sampai ke Asia Tenggara, dibawa oleh penyebar Islam dari Yaman Selatan. 9. Kebiasaan menjual barang haram. Karena makanan itu haram, terpaksa dijual kepada orang lain yang menyukainya. 10. Pengaruh Yahudi lainnya yakni, mempersukar peribadatan, menghalalkan riba dengan diberi istilah lain, menikahkan perempuan hamil, istilah nabi besar, membuat sistem kerahiban, dan lain-lainnya. Sistem kerahiban inilah yang menyebabkan timbulnya pemujaan terhadap guru yang dianggap sebagai wali Allah. Dikaranglah manakib guru tersebut dengan cerita yang aneh-aneh dan bertentangan dengan Islam. Di Asia Tenggara tersebar cerita tentang wali yang mirip cerita-cerita Hindu, cerita tentang Syarif Kabungsuan, Syekh Makudum dan sebagainya. Dalam cerita wali-wali di Asia Tenggara itu, biasanya selalu dihubungkan dengan keturunan sahabat Ali.